Halo di sana Info Sumber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ketemu lagi barengan sama Riani di podcast Info Sumber. Nah, hari ini Riani sudah kedatangan dua orang tamu yang bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab karena kita akhirnya bisa makan milk bun enak yang ada di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Dan dua orang ini adalah Bang Hafid dan juga Bang Junior. Hai. Halo. Yang ceria dong. Jadi di sana Bang Hafid dan juga Bang Junior ini adalah dua orang di balik Japan Padang atau jajanan Padang yang kalau misalnya kamu ketemu milk bun ya, yang ada di meja ini. Dua orang ini bertanggung jawab yang menghadirkan kita jajanan enak ini. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi just tip sampai ke Thailand. Pasti ingat video review-review daripada para artis sampai video yang paling viral itu sempat ya, Bea Cukai menyita ratusan milk bun sampai akhirnya kayak cuma gara-gara milk bun ini Bea Cukai sampai bergerak. Sekarang kita nggak perlu ribet lagi karena sudah dihadirkan oleh dua orang ini melalui Japan Padang. Oke Bang Hafid dan juga Bang Junior, boleh nggak diceritain tuh sedikit kenapa akhirnya membawa si jajanan ini ke Kota Padang dan sampai akhirnya semua masyarakat bisa cobain? Nggak sengaja aja sih sebenarnya. Nggak sengaja? Karena kita ngembangin ini sebelum viral. Oh, sebelum viral berarti udah sempat cobain juga ya? Udah coba. Karena kan kita waktu itu ke Thailand di bulan apa ya? Pokoknya akhir tahun November apa Oktober di tahun 2023. Terus kita ke After You itu. Nah, yang best seller sebenarnya yang viral di Thailand itu kan sebenarnya yang es krim itu apa sih namanya? Komukogi apa gitu menunya, yang es krim Thai pakai ketan. Nah, di sana Bang Hafid lihat tuh milk bun kan, Bang Hafid lihat milk bun, oh kayaknya ini bisa nih kita jual di Padang gitu. Nah, kita udah di tahap proses mau jual ini di Padang, taunya viral. Makanya kita bisa akhirnya keluarin produk ini di bulan Februari ya. Di bulan Februari, karena kan Japan itu kan ada menu spesial bulanan. Nah, di bulan Januari itu kita masih running produknya bomboloni dan donat waktu itu. Akhirnya ini keluar di bulan Februari. Dengan landasan iseng. Iya, iseng aja. Iya. Kalau buat R&D produk tapi isengnya niat ya. Ke Thailand. Oh berarti, langsung ke Thailand. Iya. Ke Thailand langsung gitu. Iya. Udah kayak itu lagi di Thailand. Kalau buat resepnya sendiri gimana? R&D-nya gimana? Kalau biasanya kalau udah belajar ilmu basic, itu tuh kita kayak makan itu aja kita udah tahu ingredientsnya. Oke, jadi kayak karena kan ilmu dari masakan ini tuh muter terus. Nggak pernah ada sesuatu yang baru gitu. Jadi ini tuh udah ketebak aja apa isinya kalau orang yang udah biasa masak gitu. Tapi dulu tuh ekspektasinya ini ya sih, ekspektasinya berarti sampai ya? Kayak dari iseng nih karena lagi viral. Sejujurnya nggak ada ekspektasi apa-apa karena belum viral waktu itu aja gitu. Oh iya? Iya. Karena kan itu belum viral. Kita merencanakan, tahu-taunya viral gitu. Alhamdulillah gitu. Terus gimana tuh waktu pertama kali tahu ternyata masyarakat suka nih sama menu ini gitu? Nggak ada, karena nggak kepikiran. Iya. Jadi gini, kita kan mau bikin menu ini viral nggak viral maksud aku itu yang dibikin videonya sama Rachel V-nya gitu loh. Nah itu kan di bulan Januari apa Desember ya? Iya Desemberan gitu. Desember akhir tahun memang. Nah kita kan udah kembangin itu sebelum itu, jadi kita nggak ada ekspektasi nih sebenarnya, cuman buat kita mau keluarin menu bulanan bulan depan ini aja deh gitu. Tahu-taunya alhamdulillahnya dibantu sama Rachel V-nya yang promoin kan sampai viral di Indonesia. Nah makanya meledak banget sih kemarin itu. Sebelumnya juga si Kromboloni itu kan sebelum si milk bun ini. Itu lagi viral-viralnya Kromboloni itu waktu kami mau keluarin ini. Jadi penjualan Kromboloni disalip nih sama si milk bun. Iya karena kita nggak ikut tren Kromboloni. Masih ingat nggak ini waktu penjualan si milk bun itu di angka berapa paling tingginya saat itu, saat lagi viral-viralnya? Nominalnya atau berapa nih? Jumlah yang terjual saya kayak 100 box. Kita kalau jumlah terjual sih aku kurang tahu karena kita jualannya cuma 5 menit ludes, 5 menit ludes. Tapi kita sempat sampai 300 box sehari. 300? Iya.
Aku bahkan sempet itu waktu lagi viral-viralnya ya, dan Senayan Museum aku sempat beli dan aku disuruh nunggu gitu. Iya benar. Tunggu ya Kak, Dan nanti itu bikin akan orang ready kesel kan. lagi. Iya benar. Nunggu dan nggak boleh beli banyak. Dan nggak boleh beli banyak, apalagi waktu bulan puasa aku inget banget itu banyak banget Dan harus just ngantri. tip. Iya. Jadi ada orang beli ke tokonya Japan, kayak dia beli sampai 20 piece. Satu kantong isinya 20, satu lagi 20. Pas aku tanya, Mbak beli sebanyak ini? Enggak, di just tip buat orang-orang di kampung. Iya benar, iya. Buat orang just tip. Itu just tipnya sampai kemana-mana tuh. Kayak di Jambi ada, di mana lagi waktu itu ya? Payakumbuh. Jadi banyak yang just tip. deh. Jadi kita kan karena viral kayak gitu, ya udah kita nikmatin aja yang ini sebisa kitanya gitu. Yang soal ngantri-ngantri tadi itu kan itu pelanggan lama kita kan, Japan ini terkenal banget nih, terikat sama si pelanggan kan. Iya benar. Sampai pelanggan lamanya yang pelanggan kita yang dari dulu tuh sampai yang kayak, "Bang, aku ini pelanggan abang loh," gitu-gitu. Masa kita nggak bisa keep satu aja? Nggak bisa Kak, mesti terus sampai kita kayak, "Kak, sabar dulu ya," gitu, sabar dulu. Ini tuh pasti bakal reda kok dalam 1 bulan. Tahu-taunya sampai 3 bulan tuh nggak reda-reda. Kita karena ekspektasi kami kan cuma 1 bulan. Iya, kita cuma viral doang. Iya. Biasanya karena viral kayak udah coba, FOMO-nya udah dapet, ya udah lupa. Ya udah lupa. Tahu-taunya dari yang kayak biasanya kan kayak gitu. Satu orang beli makan sekantor ya udah lepas. Ini satu orang beli, sekantornya juga ikutan beli habisnya gitu. Jadi menyebar gitu. Nah makanya sampai 3 bulan aku pun sampai kaget kayaknya nih melebihi si After You deh gitu, yang kayak sampai di 3 bulan kita tuh sampai masih antri orang untuk beli ini gitu. Bahkan sampai kayak kalau misalkan udah weekend ya, saya aku sumber ya, nggak bisa di Japan mas, nggak bisa, kita harus gantian masuknya. Karena satu space di sini orang ngantri di kulkasnya, satu space lagi buat orang ngantri di kasir. Karena kecil banget. Ya, karena kecil banget kan. Iya. Itu strateginya. Oke. Biar kelihatan rame, padat, ngantri di luar, padahal tempat dalamnya nggak cukup. Iya bener, kayak gini gitu. Tapi disitulah enaknya dan serunya nih, kayak kita lagi battle sama pengunjung lain. Gue harus dapet nih sampai kayak 3, ada yang beli 5 sekali beli gitu. Bahkan ada antrian. Ada momen dimana kayak etalase yang kue yang biasa-biasa ini, maksudnya yang biasa dijual tuh kayak tidak dilirik sama sekali. Jadi hanya dilirik itu hanya kulkas yang isinya milk bun. Dengan kulkas kecil kita 2 biji aja gitu. Iya benar. Tapi sebelum bikin milk bun, boleh nggak diceritakan perjalanan Japan dulunya? Mulai dari jual menu-menu apa saja saat itu? Nggak perlu sedih ya. Perlu terharu nggak? Nggak deh, biasa. Perjalanannya itu ya kayak biasa orang bikin usaha aja ya kayaknya gitu. Yang kayak awalnya kan aku kerja di kantor. Jadi kerja kantoran itu selama 8 tahun. Setelah 8 tahun stres, depresi gitu kan. Mencari jati diri baru gitu. Terus 1 tahun aku tuh rehat karena dokter bilang kalau setahun itu aku kerja, ini si Hafid ini bisa gila katanya. Karena kan aku kerjanya waktu itu di CPO minyak. Kerjanya itu sama sopir-sopir truk gitu. Berat banget waktu itu. Jadi habis itu aku rehat setahun. Aku tuh sambil kulineran di Singapura, Malaysia, Thailand, terus balik ke Medan, Surabaya, pokoknya banyak deh, Jakarta gitu-gitu kan. Terus kayaknya bangkit lagi nih jiwa-jiwa waktu kecil, karena waktu kecil tuh suka masak kan. SMP aja aku kelas 2 itu udah masak spaghetti di kampung yang terpencil Kerinci itu gitu. Belinya di mana? Dikirim dari Padang. Karena nggak ada yang jual. Karena kan iklan La Fontaine keluar. Iklannya itu kan keluar tuh, "Mah tolong beliin ya, Mama tuh kirim." gitu. Karena Mama sama Papaku tinggalnya di Padang, aku sekolahnya di Kerinci. Lah kenapa bisa LDR kayak gitu? Ya itu ceritanya. Oke, kita skip begini ya. Jadi selesai itu, jadi belajar masak. Sampai di Padang lagi, aku tuh iseng buat bikin satu kue sus gitu. Kalau ya kue sus, jadi dulu sih terkenalnya kue sus, tapi yang Hafid bikin kan cok. Sebenarnya gitu, cok itu sus. Gitu. Jadi ya udahlah, bikin itu, terus teman-teman makan, Hafid jual aja, viral waktu itu, zaman itu via BBM dulu kan.
via BBM gitu, ribut orang di Padang ini gitu, dengan oven yang segede gini, BBM gitu. Zaman-zaman BBM status kan, fit kuenya enak kan, langsung orang serba tahu tuh, langsung viral itu. Jadi jual, enak ya ternyata jualan makanan ini. Itu masih sembari kerja, masih sembari kerja. Jadi jualan kerja, balik kerja jam 4, aku tuh bikin pesanan tuh sampai tengah malam. Jadi kayak gitu alurnya. Tapi itu belajar otodidak berarti? Enggak, ambil kursus. Kan selama 1 tahun itu kuliner sambil kursus gitu. Jadi ditambah terus ilmunya, tambah terus gitu. Apalagi dengan basic yang si ekonomi banget ini kan, dengan keuntungan, dengan modal yang sekecil-kecilnya ini mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, bertekadlah ingin terjun dalam dunia kuliner itu. Meninggalkan dunia korporat dan antek-anteknya, kemudian membuka small business. Ternyata tidak small untungnya ya, untungnya sangat besar sekali. Tapi dulu awal-awal Javan itu gimana tuh pemasarannya? Apakah sempat ada nggak yang nggak mau belilah? Kalau ini kan baru, lebih mending kayak kita beli yang udah ada namanya. Sebenarnya dulu itu Hafid waktu itu lagi ngajar ya. Bang Hafid lagi buka kursus, aku masih kuliah. Nah, masih kuliah, terus nggak ada pemasukan. Jadinya kayak nawarin, Bang Hafid nawarin apa? Si junior yang aku nawarin buka toko aja lah gitu. Cuman kan dengan prinsip ekonomi dia yang nggak mau keluar modal ini kan, jadi aku dipaksa jualan di rumah gitu. Di rumah. Nah, jualan di rumah, terus dia nggak mau kerja, aku yang disuruh diajarinnya bikin kue, diajarinnya bikin krim, diajarinnya ini, aku yang bikin sendiri, jual sendiri. Kamu harus ngumpulin modal selama 3 bulan. 3 bulan ngumpulin modal buat bisa buka di ruko kecil. Buka ruko. Nah itu. Jadi sebenarnya di awal itu Bang Hafid ini mantau doang tuh. Aku yang bikin, aku yang jualin di rumah pakai GoShop. Karena belum daftar GoFood kan waktu itu. Pakai Instagram dan GoShop. Untungnya waktu itu karena masih kuliah kan. Karena kuliah teman-teman masih banyak gitu. Gampang promosi. Jual cerita sedih. Karena kuliah nggak lulus. Belum lulus, pemasukan nggak ada, harus bayar kos, harus bayar uang kuliahnya. Anak muda ini membuka usaha. Iya, bener. Bukalah dan orang pinggiran. Oh, enggak itu. Enggak. Tapi apa menu pertama yang waktu itu abang bikin yang sampai dessert box. Emang dessert box ya? Emang kayak lagi ngetren juga ya? Nggak tahu sih, tren ya waktu itu. Ini apa? Bitter sweet. Iya, lagi tren. Lagi tren kayaknya. Cuman waktu itu kan dessert box orang pakai krim. Kalau kita pakai ice cream dulu itu, ice cream yang diolah sendiri. Dibikin sendiri ice creamnya. Nggak pakai es krim yang udah jadi. Aku tuh suka kalau makan sesuatu, tapi aku tuh kayak gimana cara bikinnya itu yang dipikirin gitu. Bikin krim ini tuh nggak mungkin ini. Jadi mikir tuh sampai yang kayak sampai sekarang itu aku tuh punya ritual terus belajar setiap malam gitu. Jadi malam itu pasti buka YouTube kah atau nggak ambil kelas online course online gitu. Itu pasti terjadi gitu sampai sekarang gitu. Sampai sekarang masih ikut kelas gitu? Masih. Karena harus update ilmu kan. Terakhir aja ambil short course di Le Cordon Bleu di Malaysia. Di Malaysia. Salah satu sekolah kuliner terbaik di dunia. Iya, dan akhirnya aku ternyata aku bisa ya di sini gitu. Untuk shot aja. Kalau untuk sekolahnya mohon. Enggak sanggup. Belum sanggup ya? Masa sih nggak sanggup? Enggak, itu mahal banget. Mahal banget. Coba ikut apa ya? Masterchef. Males direkam. Karena kayak gitu lah. Oh, abang orangnya introvert, lebih suka bekerja di balik layar. Nanti kita ceritain di balik layar gimana prosesnya. Udah banyak tuh yang ngusulin kayak coba ikut Masterchef, tapi kayaknya ilmu aku tuh nggak sampai di situ gitu. Nggak sampai di situ. Masterchef itu emang udah master gitu. Kalau Japan Padang sendiri kan udah dari 2019. Ya, 2024 berarti udah sekitar 5 tahun. 5 tahun. 7 tahun.
Udah 5 tahun. Maksudnya kayak kalau untuk sebuah usaha yang namanya small business pasti ups and down banyak banget dong. Itu gimana caranya biar bisa sustain terus nih Japan Padang, biar berkibar dan berjaya terus Kota Padang, itu apa rahasianya? Konsisten enggak saya? Ya, konsisten, disiplin, belajar terus gitu. Intinya konsisten sih. Apalagi sekarang yang bisnis yang sama tuh desak-desakan kan. Banyak ya? Banyak banget loh. Jadi emang kita mikirnya itu strateginya aja gimana kita itu punya pelanggan. Padang ini tuh kan marketnya kalau bisa dibilang untuk dessert tuh kecil. Tapi Japan itu selalu ngeluarin produk itu sesuai dengan kebutuhan, bukan cuma sekedar menggoda aja. Jadi pasti yang tadi aku jelasin kan, Japan itu dia punya histori masing-masing di setiap menunya. Jadi alasan kenapa orang makan itu bukan karena cuma enak aja, enak tuh udah kayak bonus aja deh untuk makan. Tapi gimana supaya makanan ini tuh minim risiko untuk kita makan gitu. Anak-anak makan, orang dewasa makan, orang tua makan, jadi minim risiko. Sekarang kan kita tahu tuh makanan itu apapun yang kita makan sekarang termasuk sayur pun masih punya resikonya kan. Benar. Apalagi si dessert gitu. Dessert itu yang kayak gula, gluten, semuanya ada di dalamnya gitu. Jadi gimana supaya si dessert ini minim resiko dimakan, alasannya. Jadi ada alasan orang untuk supaya Japan ini makan, dan salah satu strateginya itu adalah kita selalu mengedukasi pelanggan kitanya gitu. Gitu. Kalau bahan-bahannya tuh termasuk aman gitu ya? Iya, kita bilang bahan yang aman ya, bukan bahan yang mahal gitu. Kalau mahal itu sekarang rata-rata udah segitu aja kok harga si bahan gitu. Nggak ada yang mahal, nggak ada yang murah. Karena kalau untuk makanan ini kan sebenarnya dua aspeknya itu. Yang pertama kan produknya, bahannya. Yang pertama itu, yang kedua kan prosesnya gitu kan. Nah, kenapa Bang Hafid belajar itu kan sebenarnya yang paling penting kan ilmu prosesnya. Contohnya gini, nasi aja ya, nasi yang kita dinginkan, yang kan ada tuh nasi yang didinginkan, kadar gulanya lebih rendah segala macam, itu kan sebuah proses. Nah, apalagi ini baking yang kita pakai proses pemanggangan, ada proses proofing, nunggu adonan ngembang, itu kan kimia semua yang bekerja. Kalau prosesnya kita nggak benar, bisa jadi aja kan nanti makanannya udah nggak ada gizi apa segala macam gitu kan. Nggak ada yang bisa diambil. Jadi sebenarnya kursus ataupun belajar tentang masak ini yang paling penting itu menurutku prosesnya. Karena kalau cuman kita belajar di YouTube kan yang kita tahu cuman bahan doang. Kita nggak tahu nih proses yang kita lakukan ini benar apa enggak gitu. Efeknya ke makanan nanti. Makanan ini bagus dan layak dikonsumsi apa enggak nanti jadinya gitu. Karena kalau ini baking semua kan, pemanggangan loh. Iya benar. Semua bahan mahal pun kalau kita campur, tapi kalau prosesnya tetap salah ya salah aja gitu. Bisa jadi racun. Bisa jadi racun gitu. Jadi racun itu kan kalau kita makan seperti yang kayak gini, banyak orang jual yang kayak dessert, racun itu kan menumpuk dulu. Keluarnya nanti kayak setahun, 2 tahun gitu baru keluar dia. Nah, yang kami pertanggungjawabkan itu adalah makanan ini tuh minim resiko itu terjadi gitu, bukan tanggung jawabnya ibaratnya Japan ini kan tanggung jawabnya dunia akhirat gitu loh. Jadi kita menjual makanan buat orang makan, sedangkan sumber penyakit pertama sumber penyakit, emosi, apapun perubahan di dunia ini kayaknya makanan pastinya yang di awal dulu dipertanyakan gitu. Orang di daerah itu kenapa kulitnya bersih, ini apa segala macam, faktor makanan gitu. Emosinya bagus orang-orang di situ gitu, itu karena makanan gitu. Makanannya juga bersih. Ya antara kita dengan generasi sekarang aja deh gitu. Dulu kita waktu kecil kebiasaan makannya apa sih gitu. Akhirnya kayak sekarang. Lihat aja sekarang anak-anak muda gitu kan banyak yang kelihatan tua kan. Iya, karena emang kebiasaan makannya gitu. Kebiasaan makan, jadi kebiasaan makannya itu yang membuat cepat hormon apa segala macam tuh. Nah, kalau orang yang kenal aku dari dulu itu pasti tahu aku tuh paling memikirkan pencampuran itu tuh terjadi reaksi kimia seperti apa gitu. Jadi aku tuh selalu mempertimbangkan itu, jadi nggak asal keluar menu aja, nggak. Jadi semisalnya susu dengan buah
melon itu kan orang banyak nggak tahu itu nggak boleh dicampur. Nah itu juga perlu dipertimbangkan sedetail itu cari ilmu tentang itu gitu. Kalau dilihat buku akunya tuh buku masakan tuh banyak banget gitu. Nah mana nih makanan yang merusak enzim, makanan sampai segitu. Sampai dipikirin sampai segitu. Beneran. Jadi harus dipikirkan sampai sematang itu gitu. Jadi mana yang kayak gini itu tuh kan emang untuk gimana mood orang itu. Kalau orang kan penelitiannya coklat itu bisa merubah mood seseorang lebih baik. Itu ada tuh penelitiannya itu dijelaskan kenapa gitu. Nah, kenapa salah satu brownies Jepang ini tuh dari tingkat kematangannya, coklat yang dipakai, teksturnya, semuanya itu dipikirkan supaya yang si penelitian itu tuh terjadi sama si pelanggan kami gitu. Jadi itu benar-benar dipikirkan coklat yang dipakai berapa persen kadar coklatnya gitu. Makanya jadi, gitu kan, makanya kalau sebenarnya cari makanan enak mungkin banyak di Padang gitu. Tapi kan ada yang bikin kita punya pelanggan tetap, mungkin ada beberapa orang yang dapat gitu poinnya atau ngerasain ngerasain apa yang ingin kami sampaikan gitu loh. Salah satu panna cotta yang di Jepang, panna cotta itu kan emang diperuntukkan untuk anak-anak gitu. Jadi gimana anak-anak itu lagi nunggu ibunya belanja, anak-anaknya bisa makan sesuatu yang aman, gitu. Diciptakanlah si panna cotta ini, taunya sama ibu-ibunya lagi, langsung makan. Jadi termasuk apa ya? Menurut saya ini termasuk salah satu hal yang mungkin kita sebagai pelanggan itu mengapresiasi para business owner yang seperti ini. Maksudnya mereka ini memikirkan apa yang kita konsumsi, karena sejauh ini tuh yang aku temukan orang bikin dessert atau makanan itu ya udah asal enak, asal manis. Nah, kayak takaran gulanya ya udah terserah aku mau pakai gula apa, aku manis buatan terserah, yang penting ini manis. Yang penting kayak mungkin menekan HPP, kayak pakai barang-barang yang let's say apa ya jatuhnya, maksudnya bahan-bahan yang tidak tahu kita keberadaannya itu seperti apa di pasar. Bisa jadi gitu kan. Bisa jadi. Tapi ada juga kan yang emang serius gitu pakai bahan premium segala macam kan ada juga. Ada juga sih memang. Tapi kalau buat Jepang Padang nih aku mengapresiasi sekali ya. Editor nanti edit di sini ada kayak. Cuman kalau kita emang nggak berpatokan kepada bahan premium ya. Karena premium itu parameternya di kita kayak bukan mungkin di kita ya, mungkin orang beda ya. Kalau misalnya yang aku pelajari sih customer itu kan mikirnya premium yang mahal. Kalau menteganya harus Wisman gitu kan. Secara ilmu ininya, secara ilmu yang benernya yang waktu aku belajar di Lagadan Blue itu, yang premium itu adalah yang dibikin dan diolah sendiri. Jadi kayak handmade gitu ya, bukan yang pabrikan. Contohnya seperti si susu almond. Susu almond itu emang dari si almondnya ditanam, dikeringkan, dipanen, terus pengeringan, dibikin si susunya. Itu baru disebut premium. Jadi dari zero ke si bahan jadinya, zero to something lah gitu kan, yang benar-benar kita olah sendiri. Kalau di kami konsep premiumnya seperti itu gitu loh. Contohnya kayak ya sesimpel susu sapi murni asli Padang Panjang cuma berapa? 5.000. Nah kalau itu benar-benar emang susu sapi murni dari Padang Panjang, berarti itu premium menurutku. Itu premium. Karena dari sapi langsung dari sapi langsung, murni. Tidak karena kan mindset kita ini. premium itu yang mahal kan. Mindset umumnya gitu kan. Kalau dia mahal, padahal dia premium. Misalnya nih kayak di New Zealand ada butter paling murah di sana, diimpor ke Indonesia, kena bea cukai, kena pajak segala macam, mahal. Premium kah dia? Belum tentu. Di kita yang sebutnya premium. Tapi aslinya kalau orang pengen bikin butter emang dari si susunya diperah, dijadiin, difermentasi, dijadiin si butternya, itu yang disebut premium. Jadi kenapa Jepang ini tidak menggunakan embel-embel si premium? Karena ntar bagi orang, karena aku kan yang mau makan ini nggak cuma ibu-ibu rumah tangga aja yang aku bayangkan. Contohnya seperti di media sosial itu kita nggak pernah tahu yang akan melihat media sosial kita tuh siapa. Jangan ntar jadi bahan cemoohan untuk orang-orang gitu. Lu sebut premium tapi
tapi lo beli bahan jadi gitu. Mau seberapa mahal pun lo tetap beli barang jadi kok gitu. Jadi kayak karena kan semakin misalnya ya semakin tinggi ilmu kan semakin kita sadar ternyata banyak lagi itu orang yang ilmunya lebih dari kita kan. Jadi kita lihatnya ke arah sana. Oh, kalau misalnya aku ngeklaim kayak gini, malu lah gitu. Oh, jadi biar nggak overclaim gitu ya. Iya. Kebanyakan karena orang overclaim, tau-taunya pas kita coba itu yang aku paling hindari gitu. Jangan sampai karena se-premium apa sih gitu bahan di Padang semua orang udah bisa akses kan. Contohnya ya kayak butter, kayak tepung, semua orang bisa beli. Kalau dulu mungkin ada keterbatasan. Kan. Kalau sekarang mah di supermarket pun udah ada. Pakai Wisman rotinya bisa nggak dijual 4.000? Bisa. Bisa kok. Bisa kok. Masih untung gede loh itu. Karena jadi kalau Wisman, dia bilang kayak dia pakai Wisman, habis itu dia jualnya sampai di 30.000 karena pakai Wisman, ya itu karena dia yang jual aja gitu. Jadi dulu itu aku sempat notice kalau Japan Padang itu punya menu makanan berat kayak mie, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Itu kenapa? Karena dia mau dipisahkan dari Jepang. Kita dengarkan klarifikasi dari ownernya. Kenapa sudah tidak ada? Karena dia mau dipisahin dari Jepang aja gitu. Karena biar lebih fokus nih pasarnya ke mie aja gitu. Oke, jadi mau buka anak perusahaan baru lagi. Amin ya Allah. Semoga secepatnya. Kita lagi proses emang. Tapi ada pun yang ya gitu. Apa? Itulah. Ngomongnya dipikirin ya tahu lebih banyak. Kena angin. Gitu. Jadi karena aku tuh sempat baca juga katanya mie yang diproduksi dari Jepang itu mie homemade yang cocok untuk beberapa orang dengan case penyakit tertentu. Iya. Itu gimana ceritanya? Jadi karena aku tuh kan asam lambung berat banget. Jadi nggak boleh makan mie sama sekali. Sementara aku tuh suka banget makan mie. 1 tahun nggak makan mie itu makin depresi, makin asam lambung makin naik karena nggak bisa makan mie. Iya, sampai keluar asam lambung itu lagi gitu kayak. Terus gimana nih ya supaya bisa bikin supaya bisa makan mie tapi tetap aman. Belajarlah aku ke Medan untuk bikin mie. Ntar ini lagi belajar mulu ya. Tadi di Malaysia itu belajarnya. Terus di Jakarta. Karena kalau kita nggak punya ilmu harus belajar kan. Jadi belajar ke Medan, bikin mie di Medan itu tuh aku ingat banget nggak menaikkan si GERD akunya gitu. Jadi selesai belajar di sana, cari bahan baku di sini tuh nggak ada waktu itu. Karena si tepung mie itu tuh masih satu brand. Tapi tetap dengan aku olah lagi, aku cobain tuh dari yang resep biasa masih naik asam lambung nih. Resep kedua agak turun, resep ketiga bener-bener nggak ada. Nah, cocok lah sampai di resep ketiga. Coba jualin. Pas waktu pulang dari Singapura tuh ada waktu namanya capsaicin. Capsaicin itu adalah cabai terpedas di Korea. Saus cabai terpedas. Jadi 1 tetes itu tuh bisa kayak 1 kuali itu pedesnya itu benar-benar pedas banget. Cuma 1 tetes itu aja. Nah, jadi aku karena punya ide karena lagi tren dulu mie yang pedas. Jadi kalau pengen pedas nih teman-teman bisa ada nih kita saus yang capsaicin yang terkenal banget di sini. Dia pedas di Korea, tapi gitu. Di lambung dia nggak pedas. Aman. Iya, kalau cabai, kalau rawit di lambung sampai perut panas. Kalau ini tuh sampai di sini tuh udah nggak ada. Jadi pedasnya itu di sini aja kan. Di kalau samyang itu kan pedasnya di sini doang kan gitu. Jadi cobain itu ke teman-teman semua. Candu. Dan itulah yang membuat barisan di ruko kita yang pertama waktu itu. Karena mie emang enak, tapi selain enak yang itu anak-anak bisa makan, orang tua bisa makan dan dapat feedback yang positif kan, Bang. Ternyata aku bisa makan mie lagi. Nah, itulah yang mendorong. Oh, ternyata ada alasan ya kita harus jual roti ini. Kenapa jual makanan ini kenapa gitu, harus ada alasannya gitu. Nah, sekali buat kamu penderita GERD, lambung dan penyakit perut lainnya, sabar. Bentar lagi akan ada
anak barunya Japan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tapi belum bisa di-feel. Sabar aja ya, kayak wah, doang gitu tahu-tahu. Ini so far Japan berdiri, abang-abang juga sudah menjadi man behind the show yang sangat baik, yang sudah menyajikan kita masyarakat. Masya Allah. Padang, Sumatera Barat dengan jajanan-jajanan yang tidak hanya sekedar jajanan tapi juga memikirkan komposisi yang tepat bagi para customer. Dari sebanyaknya menu yang sudah dihadirkan, yang sudah banyak cerita tadi. Tahu nggak udah berapa menu yang kami jual? Ada berapa? Hampir ke 570 menu. 500? Itu butuh waktu berapa lama untuk R&D masing-masing? Dalam 5 tahun itu. Dalam 5 tahun? Karena kan kita ada menu spesial bulanan, dulu itu bahkan ada yang mingguan, ada yang tiba-tiba si chef ini lagi iseng bikin ini terus aku jual. Kayak kemarin. Tiba-tiba lagi pengen makan kek jadul. Kek jadul. Dia bikin kek mocha meses. Coklat mocha gitu. Oh, bolu jadul gitu ya. Oh yaudah lah, sekalian aja lah buat yang untuk dijual dua loyang. Nah, gara-gara itu sekarang nih heboh customer kan. Pada mau, dia nggak bikin lagi. Nggak bikin. Oh, mut-mutan jualannya, oke. Tapi makanya aku kasih itu ada menu reguler, ini menu akan ada setiap hari, ada menu bulanan yang emang adanya cuma bulan itu doang. Ada lagi tuh menu pendatang-pendatang ini. Even nih mungkin menu itu dulu ada, sekarang udah nggak ada. Tapi kita bisa tetap pesen nggak menu itu, orang dalam? Nggak bisa. Tunggu mood chefnya aja bikin. Nggak bisa ternyata ya, kita tidak bisa memanfaatkan. Karena kalau aku tiba-tiba disuruh ke dapur tanpa alasan tuh bisa marah-marah gitu. Jadi Bang Hafid ini kalau ke dapur itu pertama bayarannya mahal gitu Pak. Untuk sekarang ya, kedua benar-benar harus bikin suasana dapur itu enak dulu, harus dibikinin playlistnya dulu. Iya, kok harus dengar musik. Build up the vibes ya. Iya. Gue mood nih buat baking gitu. Iya, jadi kalau emang mau dia di dapur harus kayak gitu dulu paginya. Jadi anak-anak tuh pada sibuk tuh. Tapi ada nggak satu menu yang abang bikin sejauh ini yang kayak abang malas banget bikin menu itu, tapi itu selalu diminati orang? Ada nggak? Apa ya? Donat nggak sih? Nggak iya donat nggak sih? Penjualannya itu bagus, tapi abang malas bikinnya gitu. Ya itu sih kue tadi. Kue ya. Kek. Karena Bang Hafid kan basicnya sebenarnya dari awal dulu kek. Kan? Dari tahun 2012 kan dia tuh yang ngenalin kek tanpa apa? Tanpa pelembut gitu. Jadi dulu itu terkenalnya kan Fidelicious tuh namanya sebelum Japan Padang. Terkenalnya keknya, dia jual kek mahal banget dari dulu. 2000, kakak bayangin 2012 ya. 2012 keknya dia red velvet. Segede ini doang 350. Di tahun 2011. 12 itu mahal sih. Itu sampai kayak di gila ya, Britok aja nggak segitu gitu. Iya. Itu karena emang keknya tanpa obat-obat kan? Tanpa obat sama sekali. Jadi kalau orang kan bikin sebenarnya boleh nggak pakai obat? Boleh. Seperti TBM, baking powder, baking soda itu boleh aja. Cuman alangkah lebih bagusnya kalau nggak diikut sertakan gitu. Nah, itu yang kursus dia itu yang apa ya? Proses pembuatannya. Kalau menu yang paling suka ngebikinnya tuh menu apa? Kayak happy gitu bukannya bikin. Menu baru. Meal plan bukan? Enggak, semua menu baru. Misal aku lagi kepikiran, lagi buka majalah, aku tuh sering baca buku resep selalu, apapun yang baru pasti dibeli. Jadi baca buku resep. Nah ini bisa di jam itu juga, kadang jam 11 malam, jam 12 malam bisa praktek langsung. Jadi happy kalau yang itu, apalagi kalau berhasil udah muji, aku nggak akan bikin. Kenapa seperti itu? Iya, emang kayak gitu. Anaknya nggak suka dipuji, Iya, kalau berhasil Pit enak gitu. Udah aku diam aja, kok nggak bikin lagi. Nggak bikin lagi ya, jadi kayak udahlah gue udah puas, gue nggak mau bikin. Iya udah sampai di titik itu gitu, nggak bakalan bikin gitu. Makanya sekarang aku benar-benar kayak build dapur itu emang menunya menu reguler,
Jadi ada selalu, jadi nggak kena demo terus gara-gara kalau dulu kan kena demo selalu kan sama customer. Hari ini ada, besok nggak ada, suka-suka Japan aja gitu. Bener, ini adalah salah satu business owner yang paling mut-mutan kayaknya di Kota Padangnya. Sedangkan kalau misalkan business owner yang lain ya udah, kalau misalkan ini disukai orang kita akan bikin terus, kita supply terus. Kalau ininya agak beda dari sana sebenarnya. Kita memang harus memantau Instagram Stories-nya Japan Padang terus. Benar, iya benar. Ini menunya ada atau tidak? Dulu itu menu bulanan emang bulan itu aja. Walaupun penjualannya tinggi pun nggak bakal kita jual di bulan depannya. Customer udah pasti tahu itu. Nah, pengecualiannya cuma milk ban doang. Milk ban aja. Karena ini ya tinggi banget ya. Iya gila banget. Gila banget. Milk ban gila banget. Kalau buat bulan Agustus ini apa menunya? Di menunya? Milk ban juga, tapi ada varian baru. Mango sticky, durian, sama red velvet. Ini buat abang berdua nih as business owner, ada nggak yang mau disampaikan mungkin kepada business owner yang lain, atau mungkin buat orang yang baru memulai bisnisnya? Mungkin ada kayak tips atau kiat-kiat khusus nanti kalau bikin business owner, apalagi di bidang baking terus seperti ini gitu. Yang pastinya tadi ya disiplin, terus jangan cepet puas gitu, belajar terus, sama jujur. Jujur itu paling penting banget. Jadi jangan cepet tergiur kayak orang bilang makanan kita itu enak, itu udah cukup. Tapi kita tuh nggak jujur kenapa kita makan ini makanan yang kita bikin gitu. Alasannya apa sih gitu. Kadang kalau cuman bilang ini enak aja tuh nggak cukup, sama sekali nggak cukup. Kalau untuk jualannya. Terus jangan pernah menghiraukan kanan kiri deh gitu. Bad comments tuh ya. Iya, maksudnya baik bad comment ataupun para pedagang yang lain gitu tuh jangan pernah jangan pernah untuk mengalihkan pandangan ke mereka gitu. Kalau lebih fokus aja gitu. Kalau dari aku tambahnya mungkin ini, kita itu dari dulu di awal benar-benar nggak pernah lihat pesaing. Nggak pernah mikir siapa, kita itu nggak pernah, kalau dalam misalnya marketingnya kan ada tuh melihat misalnya untuk strategi ini kita lihat pesaing, kita lihat ini. Kalau aku sama sekali nggak ngelihat. Jadi emang apa yang kita bikin emang apa vision kita ke depan aja. Iya, fokus. Karena kalau misalnya kita lihat misalnya kita jualan ini kita jual segini harganya. Karena di sebelah alas gitu harganya, berarti nggak bisa bu jual segitu kodo. Karena kan itu sebuah pertimbangan kan. Padahal kalau di kita nggak mempertimbangkan itu sama sekali. Kita emang udah ada rumusnya, HPP-nya segini, kita ambil keuntungan segini. Ya udah jalan aja kayak gitu. Karena kalau misalnya kita melihat, membandingkan, itu yang mempengaruhi nanti. Jadi kita nggak bisa membuat pasar sendiri. Japan itu nggak pernah ada rasa persaingan. Itu nggak pernah. Aku makan nggak dessert orang. Sering makan, lebih banyak makan dessert orang daripada dessert karena sendiri. Kebayangan kalau kita yang masak sendiri bakal nggak enak kan kalau makanan sendiri. Bahkan ada tuh beberapa owner tuh kaget kita tuh datang ke tokonya gitu. Ini pengen Japan kan gitu ya. Jadi aku buktiin kalau emang nggak apa-apa kok kita ngobrol, nggak apa-apa kok kita ini gitu aja gitu. Jadi aku nggak pernah ke trigger ya bahasanya ya sama pedagang-pedagang lain tuh nggak pernah sama sekali. Jadi aku selalu nganggap itu bumbu aku untuk jualan gitu. Tapi tetap fokusnya kenapa makanan ini harus aku bikin aja gitu. Oke, jadi kayak kompetitor pun masih tetap dirangkul lah ya istilahnya. Maksudnya tidak dibeda-bedain juga ya? Iya, Japan pun kan buka kursus. Kita kan buka kursus masak dulu itu. Sekarang masih ada? Sekarang sih belum buka lagi ya. Belum mood ya. Bener belum mood. Itu dulu itu atau di yang waktu karir tahu yang di Gunung Pangilum, bahkan kita bikin demo masak. Menu Japan kita demokan, di pesertanya para pebisnis semua. Terus juga ini GoFood kita kerjasama
waktu itu sama GoFood ada GoFood Cooking Class. Iya, para itu bisnis juga. Kan isinya pebisnis semua. Pembisnis. Yang daftar di Gojek. Itu yang ngajar Bang Hafid. Ya. Paling ini terakhir Bang, kita mau closing statement mungkin dari Abang berdua, promosiin produknya sama ya kamera ya. Ini saya mau sebenarnya kami dari Japan Padang. Apa bahasanya? Apa? Dunsana Info Sumber. Dunsana Info Sumber. Halo Dunsana Info Sumber, kami dari Japan. Aku junior, ini Bang Hafid, chefnya. Japan Padang ya. Follow Instagram kita @japan.pdg. Di sana semua menu-menu enak-enak tersedia ya. Mulai dari roti-rotian, terus yang paling kita andalkan ya dari zaman dulu sebelum ada Japan pun itu brownies-browniesnya di Japan kita pakai full coklat ya. Itu bukan tekstur bolu ya. Silakan dicoba sama roti-rotiannya. Enak Dimana banget. tempatnya? Tempatnya kita di sebelah Masjid Raya di mana itu nama jalannya? Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 32, cek aja Google-nya Japan Padang. Ada di GoFood, Shopee Food sama GrabFood. Nah itu dia Dunsana Info Sumber, obrolan singkat Riani bersama business owner dari Japan Padang. Ini seru banget ya ternyata ya. Kita jadi tahu latar belakangnya kenapa para business owner ini membuat menu ini sampai akhirnya dihadirkan kepada kita. Akhirnya kita bisa jajan enak dan tahu juga teknik pembuatannya tuh juga dipikirkan. Kita sangat bangga sekali dengan business owner yang memikirkan customer-nya seperti ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Hafid dan juga Bang Junior yang sudah hadir di kantor kita Info Sumber. Sampai jumpa di podcast Info Sumber selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.